الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-258, yaitu dukhanun. Lafaz dukhan berasal dari lafaz dakhana, bermaksud atau berarti apa yang naik dari api berupa bagian kecil yang dinyalakan dan ia tidak membakar, uap dan asap. Lafaz ini disebut dua kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Fussilat surah yang ke-41 ayat 11 dan Ad-Dukhan surah 44 ayat 10. Ad-Dukhan di dalam Al-Quran membawa dua maksud. Pertama, bermaksud uap yang darinya tercipta langit dan bumi, sebagaimana yang terdapat dalam surah Fussilat. Ibnu Katsir berkata, Ad-Dukhan adalah uap air yang naik dan darinya bumi diciptakan. Dalam tafsir Al-Kasyaf dikatakan, arasy Allah di atas air sebelum diciptakan langit dan bumi, lalu dikeluarkan darinya air itu uap sehingga naik ke atas dan berada di atasnya. Air tadi dikeringkan dan menjadi bumi, kemudian dipecahkannya sehingga menjadi bumi yang banyak, sedangkan langit diciptakan dari uap yang naik. Yang kedua, bermaksud kabut tebal, kabus atau kabut tebal sebagai azab bagi orang kafir, sebagai dan tanda datangnya hari kiamat, seperti yang terdapat dalam surah Ad-Dukhan. Al-Qurtubi berkata, terdapat tiga pendapat mengenai maksud Ad-Dukhan dalam ayat surah Ad-Dukhan, yaitu Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Zaid bin Ali, Al-Hasan, Ibnu Mulaikah dan lainnya berpendapat ia adalah salah satu tanda datangnya hari kiamat yang belum tiba, berada di bumi selama 40 hari yang menutupi antara langit dan bumi. Bagi orang yang beriman, ia menimpanya seperti orang yang terkena penyakit selesma. Sedangkan bagi orang kafir dan fajir, orang yang berbuat dosa, ia masuk ke dalam telinga, mulut dan kepala mereka dan menjadi seperti orang gila atau mabuk dan memanggang serta menyekat pernapasan mereka. Itu adalah kesan api neraka pada hari kiamat. Dalam Sahih Muslim dari Abi At-Tufail dari Hudzaifah bin Yusid Al-Ghifari berkata, Nabi Muhammad SAW melihat kami sedang bermuzakarah, lalu beliau bertanya, apa yang sedang kamu cakapkan? Kami menjawab, kami bermuzakarah, saling mengingatkan
tentang hari kiamat. Beliau bersabda, tidak akan datang hari kiamat sampai kamu melihat 10 tanda-tandanya, yaitu ad-dukhan, uap atau asap uap yang tebal, dajjal, dabbah, hewan melata, matahari terbit dari barat, turunnya Isa bin Maryam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana, yaitu gerhana di timur, barat dan negeri Arab. Terakhir keluarnya api dari negeri Yaman yang mengusir penduduknya dari kediaman mereka. Ibnu Mas'ud mengatakan, ia bermaksud apa yang menimpa kaum Quraisy dari kelaparan karena doa Rasulullah SAW, sehingga seorang lelaki melihat asap tebal antara langit dan bumi. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, hal ini berlaku disebabkan kaum Quraisy ingin berbuat jahat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi berdoa kepada mereka agar mereka ditimpa musim kemarau dan kelaparan seperti yang menimpa pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, dan mereka pun mengalami musim kemarau dan kelaparan sehingga memakan tulang-tulang. Dan ketika seorang dari mereka menoleh ke langit, maka terlihat asap tebal atau dukhan di antara langit dan bumi. Abdurrahman Al-A'raj berpendapat, ia bermaksud pembukaan atau penaklukan kota Makkah ketika langit diselubungi debu dan awan tebal. Al-Qurtubi berkata, apabila ianya berlaku, ia dikhususkan kepada orang musyrik Makkah, dan apabila ia bermaksud tanda-tanda hari kiamat, maka ia adalah umum dan berita untuk keadaan yang berlaku pada masa hadapan. Lafaz ad-dukhan juga adalah salah satu nama surah yang ke-44 mengikut urutan di dalam Al-Quran yang terdiri dari 59 ayat keseluruhannya dan diturunkan di Makkah kecuali ayat 15, yaitu inna kashiful azabi qalilan innakum abidun. Inna kashiful azabi qalilan innakum abidun. Terdapat riwayat yang menyebutkan berkenaan kelebihan surah ini. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi, hadis dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Hamim ad-Dukhan pada malam hari, maka 70.000 malaikat akan memohon keampunan untuknya. Diriwayatkan secara marfu oleh As-Sa'labi, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW berkata, barang siapa yang membaca ad-Dukhan pada malam Jumat, dosanya akan diampunkan. Kemudian diriwayatkan dalam Musnad Ad-Darimi, hadis dari Abi Rafi', katanya, barang siapa yang membaca ad-Dukhan pada malam Jumat, dosanya akan diampunkan dan dinikahkan dengan bidadari. Diriwayatkan dari Abi Umamah, katanya, aku mendengar Nabi Muhammad SAW berkata, barang siapa yang membaca Hamim ad-Dukhan pada malam Jumat, Allah membangun untuknya rumah di dalam surga.